Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mencoba memaparkan terkait eh, praktikum minggu ketiga, yaitu tentang pengenalan hama perusak kayu dan bahan arsip serta tekstil. Eh, ini jadi ada beberapa serangga yang sebenarnya kita sudah mengenalnya, dan ini menjadi hama atau serangga yang mengganggu di museum, di perpustakaan, dan bahkan merusak bahan simpanan berupa baju atau pakaian kita. Yang pertama adalah kumbang bubuk sejati. Jadi di sini ada istilah sejati, Coleoptera bostrichidae. Kumbang ini menyerang kayu, baik itu yang baru atau belum lama ditebang, atau yang sudah lama sekitar 10 tahun. Dengan kadar air yang disukai oleh kumbang bubuk kayu ini, kumbang bubuk sejati ini adalah 10 hingga 20%. Sering juga menyerang lantai kayu. Jadi di Jepang itu orang-orang menyukai lantai berupa kayu. Tapi tidak hanya di Jepang, di Indonesia pun rumah panggung yang umum kita gunakan seperti di Sumatera, di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur dan sebagainya, yang mempunyai rumah-rumah panggung, rumah kayu seperti itu, juga sering diketahui diserang oleh kumbang bubuk sejati ini. Selain itu juga menyerang furniture, panel, list bambu. Kumbang bubuk sejati ini mencerna zat pati, jadi dia tidak mencerna selulosa. Kalau selulosa lebih ke serangga rayap yang menyerangnya. Lubang gereknya terisi oleh serbuk halus seperti tepung. Jadi ini yang diistilahkan bahwa dia ini termasuk kumbang bubuk sejati karena bubuk yang dihasilkan atau gejala serangan yang ditimbulkan, tandanya adalah gerekannya berupa serbuk yang halus seperti tepung. Contohnya adalah Rictus bruneus spesiesnya. Rictus bruneus, dan ini gejala serangannya berupa tepung. Selanjutnya adalah kumbang bubuk palsu. Nah, tadi ada kumbang bubuk asli, ini ada yang palsu, ada yang KW-nya seperti itu. Familinya sama, Bostrichidae, menyerangnya kayu baru yang bertekstur keras dengan kadar air 6-30%. Seringkali sama juga menyerang furniture atau bahan produk kayu lainnya. Lubang gerek yang terisi oleh potongan kayu dan serbuk gereknya kasar. Jadi ini kalau tadi halus, ini lubang gereknya kasar seperti ini. Spesiesnya ada dua, Dinoderus minutus dan Heterobostricus aequalis. Nah, ini di praktikum yang pertama pengenalan hama primer, pengenalan kumbang pada storage, itu ini kepalanya tertutupi atau tercover oleh pronotum. Jadi ketika dilihat dari atas, dari dorsal, arah dorsal itu tidak terlihat. Ini juga di bagian ujung elytranya ada seperti spine ini. Ini adalah ciri khas dari Bostrichidae. Kemudian ada kumbang perusak furniture. Ini dari famili Anobidae. Ini sebenarnya Anobidae ini selain diketahui menjadi kumbang perusak furniture, juga kita pernah menjelaskan ada kumbang yang menjadi hama gudang. Di sini adalah Stegobium, Lasioderma, dan Anobium ini. Jadi selain merusak menjadi hama gudang, juga menjadi hama furniture. Menyerang kayu lunak dan kayu keras dengan kadar air 13-30%, menyukai kamur berumur tua juga. Kemudian lubang gereknya berpora horizontal. Jadi lubang gereknya itu ciri khasnya berbentuk horizontal dan dipadati oleh serbuk gerek yang kasar. Jadi tadi ada kumbang bubuk asli berupa tepung, gejala yang terlihat,
kemudian tanda yang terlihat, kemudian kumbang bubuk palsu, gerekannya kasar. Nah, ini lubang perusak kuncur juga sama, serbuk gerekannya kasar dan lubang gereknya berpola horizontal. Beberapa spesies tadi disebutkan sebagai gudang. Kemudian yang selanjutnya yaitu kutu buku. Kutu buku ini sebenarnya hanya istilah untuk serangga ini. Nama umumnya silver flies dari ordo Tisanura atau Zygentoma, familinya Lepismatidae. Ini pasti juga sudah sering kalian temukan, dan ketika kita mau koleksi serangga ini, larinya sangat cepat. Karena jangan lupa bahwa tipe tungkainya adalah kursorial. Kemudian serangga ini menyukai tempat-tempat yang lembab dan tidak terganggu. Jadi dia tidak menyukai keramaian. Dia lebih suka menyendiri, sendiri, tanpa teman. Makanannya berupa bahan-bahan yang mengandung selulosa dan pati. Jadi buku ini kan terbuat dari kayu, jadi ada kandungan selulosa dan patinya. Jadi ketika diserang, biasanya bukunya menjadi berlubang-lubang kecil seperti ini. Kemudian aktifnya malam hari, nokturnal. Jarang sekali terlihat kecuali jika terganggu karena pekerjaan pembersihan dan dapat bergerak sangat cepat. Tadi tipe tunggalnya kursorial. Contohnya Lepisma saccharina. Kemudian ada Buckleys, Sosit, Socophthera. Sering dijumpai di tempat-tempat yang kondisinya lembab, gelap, dan tempat-tempat yang jarang dikunjungi di dalam ruangan arsip, perpustakaan, atau museum. Ini kalau kita belum pernah ke ruang arsip, belum pernah ke perpustakaan, pasti pernah ke museum. Nah, di museum serangga, di proteksi tanaman, ketika teman-teman di sini melihat ada serangga kecil-kecil yang bergerak, itu adalah kelompok Sosit ini, Buckleys ini. Dan dia memanfaatkan bahan organik dari permukaan koleksi serangga kita, dimanfaatkan. Ketika populasinya masih sedikit, masih aman. Tapi ketika populasinya sudah tinggi, serangga koleksi kita jadi rusak. Makanya untuk di museum serangga, itu sudah ada treatment tertentu yang dilakukan oleh tim sehingga Sosit ini tidak mampu menyerang kembali. Jadi harus ada perlakuan khusus. Begitu juga di ruang arsip, di perpustakaan, harus ada kondisi di mana tidak disukai oleh Buckleys ini. Karena kondisi yang paling disukai adalah tadi, kondisinya yang lembab, gelap, dan bahkan tempat yang jarang dikunjungi. Jadi kalau mempunyai perpustakaan, ya sebaiknya harus kondisi-kondisi seperti ini dihindari. Memakan cendawan yang tumbuh di permukaan kertas dan dapat juga memakan permukaan kertasnya sendiri dan bahkan serangga koleksi kering. Kemudian selanjutnya adalah ngengat pakaian Lepidoptera tineidae. Larvanya menyerang bahan-bahan asal hewan seperti wool, fur, sutra, bulu burung, dan kulit hewan. Jadi menyukai bahan-bahan dari asal hewan. Seringkali menyerang wool, sweaters, coats, selimut, dan karpet. Bahan tekstil sintetik ini jarang diserang karena mungkin ada kandungan tertentu dari bahan-bahan asal hewan yang menarik dari ngengat pakaian ini. Kerusakan berupa lubang-lubang yang tidak beraturan, contohnya adalah spesies Tineola bisellela dan Tinea peleonella. Ini ngengat pakaian. Jadi umumnya memang ukurannya sangat kecil, dan ketika pasti di rumah kalian pernah menemukannya, ada kantong-kantong seperti ini yang menempel di dinding kalian. Nah, ini sebenarnya adalah ngengat pakaian, dan sebaiknya ketika ada ulat kantong seperti ini, jadi ada kantong-kantong kecil seperti ini, sebaiknya bisa cepat dibersihkan dan
tidak menimbulkan ngengat-ngengat ini menjadi imago dan meletakkan telur di pakaian kita. Karena ngengat inilah yang larva inilah yang nanti akan menyerang pakaian-pakaian kita yang berasal dari kulit hewan atau yang lainnya. Nah, untuk tugas praktikumnya sama dengan yang sebelumnya, kita mencoba mengenal terkait hama-hama yang menyerang pada gudang arsip, museum, dan perpustakaan. Kemudian lengkapi deskripsinya untuk serangga-serangga yang ada di list, kemudian buat laporannya per kelompok saja. Materinya dapat diunduh di LMS. Nah, untuk daftar spesies serangganya tadi ada Lictus bruneus, hama bubuk sejati atau asli, Euphorbium confine, Heterobostricus equalis, Anobium punctatum. Ini saja. Sebenarnya tadi ada Dinoderus dan sebagainya. Serangga perusak bahan arsip dan tekstil, tadi ada Lepisma saccharina, Zygentoma, Tisanura, kemudian ada Buchlaes, Sausage, Teneola biselela, dan Tinea peleonella. Nah, ini untuk daftar spesies serangga yang harus kalian cari deskripsi dan gambarnya, baik dari ekologinya, perilakunya, bahkan ketika ada biologinya, itu juga akan memperkaya perbendaharaan tentang hama-hama ini. Terima kasih dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.